Wati itu adalah seorang penulis dan juga seorang CEO dari PT Semesta Raya Idio, yang dimana beliau adalah lulusan dari S1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, dan punya Instagram sendiri, dan ternyata beliau juga founder dari penerbit Idio Kids Indonesia. Jadi kalau teman-teman tadi Aisyah juga telah membuka dirinya sebagai penerbit, itu juga karena terinspirasi dari Mbak Wati. Nah, Mbak Wati, mungkin saya minta Mbak Wati ada di sini, sudah berada di antara kita. Mbak Wati, boleh dong cerita nih gimana bisa jadi penulis 373 plus plus buku ya, itu mungkin. Dan mungkin minta Mas Kang Asep boleh di slideshow ya. Oke, thank you Mbak Wati. Silakan Mbak Wati. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Sebelumnya saya ingin menyapa kakak-kakak semuanya, manggilnya oke. kakak-kakak. Ya, senang sekali sih saya kembali bisa berbagi pengalaman gitu ya ke kakak-kakak di IC. Kemudian saya juga beberapa hari yang lalu menerima ini buku-bukunya sudah jadi ternyata dan cetaknya eksklusif sekali nih ya. Nggak nyangka sih apa ya, sebagus ini, kemudian bahan-bahannya juga ya sampai ada box-nya segala gitu kan. Eee, Padahal saya sendiri selama jadi penulis kok saya belum pernah buku saya ada box-nya yang eksklusif. Jadi ini Kemudian langsung dicetak ya. iya, kemudian dicetak hardcover seperti ini. Jadi, Aha. ini luar biasa sih, betapa serius sekali ya untuk menghasilkan karya yang nantinya semoga bisa bermanfaat untuk para pembaca, terutama para pembaca Amin. cilik. Nah, kalau tadi saya ditanya Oke, bentar, silakan. ya kalau tadi saya sempat ditanya, kok bisa saya menulis sampai 373 buku gitu ya. Sebenarnya jawabannya simpel sih, karena saya mencintai dunia tulis-menulis itu sendiri. Jadi karena Hmm. ya kalau kita contoh gampangnya lah ya, kalau kita jatuh cinta sama seseorang pastinya kan kita ingin ketemu terus, ingin apa ya, menyapa terus. Nah, itu sama seperti saya dengan menulis. Jadi kalau nggak nulis rasanya ada yang kurang malahan karena ya, ini sudah jadi hidup saya gitu ya. Mungkin terkesan kayak lebay gitu ya, tapi emang beneran ini yang saya rasakan. Jadi menulis itu sudah jadi, jiwa raga saya kali ya, karena memang sudah mencintai proses menulis itu sejak kecil, sejak kelas 4 SD seperti itu. Yang nggak kerasa sekarang sudah hampir 14 tahun menekuni dunia literasi anak yang, sebenarnya nggak hanya soal menulis saja sih yang saya dapatkan, tapi saya bertemu dengan banyak orang tua, kemudian kalau kaitannya dengan pendidikan ini juga, banyak sekali hal-hal menarik gitu ya, yang mungkin kita sebenarnya bisa kok memberikan edukasi kepada siswa, kepada anak-anak, tapi dengan cara yang lebih ramah anak ya. Caranya dengan apa ya? Dengan buku cerita, salah satunya. Sebenarnya ada banyak ya, bisa melalui dongeng, bisa melalui lagu anak, mungkin nanti Aisyah membuat lagu anak gitu ya, lagu ramah anak itu juga bisa. Kemudian bagaimana sih mendongeng dengan, baik gitu ya, itu juga bisa. Jadi ada banyak media yang membuat, pesan-pesan edukasi itu bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Jadi mungkin itu salah satu juga ya yang akhirnya terus memacu saya untuk semangat, nggak hanya sekedar, "Oke, aku cinta menulis," tapi ternyata ada banyak hal yang dijumpai yang itu ngerasa punya PR sendiri. Oh, ternyata di sini masih ada kasus, intoleransi misalkan. Oh, ternyata di sini ada kasus bullying. Oh, ternyata di sini, anak-anak masih belum ini karena saya ngelihat ada buku saya, Kenapa Rere Sedih, saya ingin sekali mengenalkan reog ke anak-anak yang itu ternyata adanya di Ponorogo, Jawa Timur. Gimana caranya anak-anak yang lintas pulau ini bisa mengenal, oh ini ada salam sawu, di mana cara bersalamannya itu dengan cara menempelkan hidung satu sama lain gitu kan. Itu kan sesuatu yang unik, jadi bisa mengenalkan, Indonesia yang beragam seperti ini, termasuk kasusnya juga beragam, tapi gimana caranya kita bisa memberikan sesuatu yang
Ya nantinya bisa mengembangkan karakter anak-anak. Mungkin seperti itu ya. Baik, wow, luar biasa ya. Mbak Wati, ini juga kemarin ada buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu maksudnya gimana Mbak Wati? Ya, jadi memang ada beberapa buku saya yang Yang diterbitkan ya Kang Asep oleh sebelumnya Kang Asep di ya yang ke ya siap yang ya, P- jadi hmm, memang ada beberapa buku saya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi sekarang ini sebenarnya ya kalau misalkan guru ingin berkarya, guru ingin menerbitkan buku itu banyak sekali wadahnya ya. Mungkin hmm, AIC ini salah satu wadah juga yang bisa membuat itu terwujud. Nah, kebetulan Kementerian Pendidikan ini sedang rajin menggalakkan gerakan literasi nasional. Nah, hmm, salah satunya adalah membuat kompetisi-kompetisi, hmm. kompetisi tentang cerita anak gitu ya. Nah, kalau di sini ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah nyoba nulis di IC gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, siapa tahu nanti ketika ada kompetisi-kompetisi itu, modal yang sudah ada di sini, pengalaman menulis yang sudah ada di buku, yang sudah diterbitkan di IC ini bisa digunakan untuk mengikuti kompetisi itu. Nah, nantinya kalau lolos seleksi, ya bukunya akan diterbitkan oleh kementerian, kemudian akan disebarluaskan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Jadi, cakupannya justru akan semakin luas lagi, seperti itu sih prosesnya. Oh nice. Terus Mbak Wati, kalau misalnya jadi bestseller begitu gimana caranya Mbak Wati? Nah, untuk jadi bestseller ini sebenarnya nggak ada rumusnya. Jadi, eee gini, mungkin kalau kita menulis cerita sebenarnya yang digali pertama kali gitu ya, misalkan, oke guru ingin berkarya atau guru ingin mengajak siswa-siswanya berkarya. Yang paling, perlu digarisbawahi sebenarnya kita harus menanyakan ke diri kita sendiri dulu. Sebenarnya tujuanku menulis ini untuk apa gitu ya, ingin menyampaikan pesan apa sih? Nah dari situ biasanya kita akan, mencari apa ya, kita akan riset. Riset, tentang entah itu tentang dunia anak-anak, entah itu tentang aneka permasalahan di sekitar anak-anak, itu seperti apa sih? Tapi gini, kalau itu memang kalau penulisnya orang dewasa ya, tapi kalau guru mengajak siswa untuk menulis, sebenarnya hal yang paling utama itu bukan tentang naskahmu bestseller atau enggak, tapi menumbuhkan rasa cinta ke dunia literasi itu sendiri. Jadi gurunya bisa memotivasi, "Oh ini loh Bu Guru sudah pernah nulis di sini nih, ini karya Bu Guru di sini," misalkan seperti itu. Kemudian, anak-anak juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, caranya berangkatlah dari sesuatu yang kalian suka. Misalkan, "Oh, ternyata aku suka, melihara kucing. Boleh kita nulis tentang, hewan peliharaan kita. Oh, ternyata aku suka sekali saat mama dan papaku, mengajakku pergi ke pantai," misalkan. Nah, itu bisa diceritakan juga lewat tulisan. Gimana sih suasana di pantai? Apakah seru? Ataukah ternyata ada drama yang terjadi misalkan, "Oh ternyata aku nggak suka di pantai panas, apalah apalah," gitu ya, itu bisa dituangkan. Jadi kita bisa mengajarkan anak untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, melalui tulisan dan tuliskan hal-hal yang dekat dengan keseharian kita ataupun keseharian anak-anak. Karena kalau itu terjadi di keseharian kita biasanya nulisnya akan lancar, akan panjang kali lebar kali tinggi, dibanding kita masih mengarang-ngarang gitu ya. Tapi kalau kita nulis apa yang kita alami, biasanya itu akan idenya akan berkembang. Nah, kalau bicara bestseller, memang ada topik-topik tertentu yang, itu berpotensi untuk bestseller. Misalkan aja, tema-tema sensitif seperti ini ya, tentang kekerasan seksual, tentang bullying, yang mungkin banyak terjadi juga ya, atau dialami, di siswa misalkan terjadi bullying gitu ya, itu kan sesuatu yang kadang terjadi karena siswa mungkin kurang pengetahuan bahwa ini termasuk kekerasan loh, mungkin seperti itu. Nah, itu bisa diusung juga karena tema itu tema sepanjang masa. Selanjutnya mungkin tema-tema bestseller, tema sehari-hari sebenarnya yang menyangkut life skill ya, misalkan tentang kemandirian anak, gimana dia bisa
hal sepele lah ya, merapikan tempat tidurnya sendiri atau kamarnya sendiri, tapi dikemas dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu juga sangat dibutuhkan. Jadi, kalau pesan saya, jangan menulis karena pengen bestseller, tapi menulislah karena kamu punya tujuan tertentu nih yang ingin disampaikan ke pembaca, atau kamu ingin mengekspresikan perasaan kamu, misalkan ini anak-anak ya yang nulis, ingin mengekspresikan apa yang kamu rasakan melalui tulisan. Nah, pelan-pelan rasa cintanya itu pastinya akan dipupuk dengan cara disediakan bacaan mungkin di sekolah atau di rumah, didorong untuk ke perpustakaan. Nah, itu sih mungkin yang jauh lebih penting, dibanding kita memikirkan, "Gimana ya caranya biar naskahku bestseller bestseller?" Akhirnya nggak nulis-nulis, karena sibuk membayangkan bukuku harus laris dulu nih, padahal nulisnya nih belum. Jadinya itu jangan sampai terjadi. Baik, oke. Iya. Jadi ceritanya intinya yang saya bisa ambil, pokoknya nulis dulu, jangan berpikir untuk bestseller. Karena nantinya kalau Iya, memang nanti topiknya hits, itu nanti pasti akan dicetak-cetak ulang. Ini betul sambil betul. kita terus mendengarkan Mbak Wati, teman-teman yang ingin bertanya, ini boleh silahkan ya mengacungkan tangan ataupun juga menuliskan dalam kolom chat, nanti saya Ya. bisa bacakan. Nah, ini ada satu orang yang sudah acungkan tangan. Eh, Nanti saya akan bacakan setelah saya tanya dulu nih kepada Mbak Wati, ini gimana ceritanya sampai dapat apresiasi Mbak Wati dari Oh ya, kementerian? Ya. dari kementerian ya. Sebenarnya, buku Aku Anak Berani ini, saya tulis sekitar tahun 2014 ya, mengusung tentang isu perlindungan diri pada anak. Hmm. Jadi, saya ingin anak-anak ya sebagai orang tua kan kita nggak mungkin mendampingi anak-anak 24 jam. Sementara di luar sana ada beberapa kasus nih kejahatan seksual yang mengintai anak-anak. Jadinya, saya merasa bahwa kita ini perlu nih, memberikan edukasi karena itu hak hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satunya ya, kalau memang ternyata di sekolah masih belum ada waktu itu, jadinya saya berinisiasi untuk menuliskan buku ini. Kemudian, yang menarik sebenarnya di balik buku ini, ketika saya mengirimkan ke penerbit A, ini penerbit mayor gitu ya, ternyata ditolak karena dirasa bahwa buku saya ini mengandung kontroversi. Karena kan ini temanya sex education for kid gitu ya, jadinya, agak rawan. Jadinya penerbitnya tuh, "Aduh enggak deh, kami nggak berani untuk menerima ini," gitu. Nah, karena saya cenderung keras kepala, jadi kalau punya ide itu gimana caranya ide ini bisa tetap, terwujud. Akhirnya saya coba lagi perbaiki, kemudian, saya kirim ke penerbit B gitu ya, yang ini penerbit Gramedia Pustaka Utama ini, sama-sama penerbit mayor. Nah, ketika di Gramedia Pustaka Utama ternyata mereka mau menerbitkan asalkan ada, para ahli yang mereview naskah saya ini. Nah, saya waktu itu mengirimkan ke Komisi Perlindungan Anak, kemudian ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian ke Kak Seto, Dokter Boyke, kemana-mana ya, dan ternyata semua itu menyambut, baik, buku ini. Bahkan, Ibu Menteri mengirimi saya surat, memberikan apresiasi, dan merasa bahwa buku ini sangat penting untuk dibaca anak-anak Indonesia. Nah, yang menariknya lagi, ternyata, rekomendasi-rekomendasi itu masih belum cukup gitu ya, karena penerbit ingin saya juga, mendapatkan surat dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi benar-benar, sampai melibatkan MUI. Karena memang, isunya sangat sensitif ya, karena khawatir menyinggung agama tertentu jadinya, itu syaratnya dan saya berangkat ke MUI, kemudian saya banyak ngobrol dengan Pak Kiainya, beliau sangat mengapresiasi dan mengatakan bahwa sebenarnya di Islam pun ada, materi seperti ini, cuma belum ada yang menyampaikan gitu kan. Nah, akhirnya beliau memberikan surat rekomendasi bahwa buku ini juga layak untuk dibaca, oleh anak-anak. Bahkan saya sempat kadang guyon-guyon, bukuku yang Anak Berani ini halal loh, boleh dimakan." Kan, ya perjuangannya, sampai segitunya dan saya pengen gitu ya, ini bukan karena
bestseller atau apa enggak. Sekali lagi saya menulis itu karena punya visi tertentu yang ingin saya sampaikan ke anak-anak. Nah, visi itulah yang mungkin harus dimiliki ya bagi seorang penulis karena kadang untuk menerbitkan karya itu perjuangannya itu juga nggak lurus-lurus aja. Mungkin, ini saya melihat, oke ini bagus gitu ya, tapi saya yakin di balik naskah ini atau di balik karya eksklusif dari IC ini juga ada proses yang luar biasa pastinya. Ini kan nulisnya 2021, baru baru terbit 2024. Ada apa ini di sepanjang perjalanan ini yang terjadi? Kan kita nggak pernah tahu, pembaca ya hanya sudah menikmati gitu ya, tapi proses di balik itu saya yakin punya ceritanya masing-masing. Ini mungkin saya pengen nanya sih, sebenarnya ada apa di balik cerita ini? Apakah ada perjuangan yang berdarah-darah? Nah, itu yang, saya yakin setiap penulis itu pasti mengalami itu, seperti itu sih, Bu. Oke, wow. Ini jadi saya jadi teringat ya, setiap kali kita mau melakukan sesuatu itu berarti harus ada kegigihan. Karena kalau Betul, kita gigih, kemudian kita fokus, itu pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Oke, betul. ini saya akan membuka tanya jawab dulu karena Pak Ahmad ini sudah menaikkan tangannya dari tadi, jadi saya takut agak pegel ya Pak Ahmad ya. Oke. Silakan Pak Ahmad, silakan di-unmute. Oke, kemudian silakan bertanya kepada Ibu Wati Idio. Ya, Ya, terima kasih Bu Caprianjaya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Capri dan Ibu Wati ya, untuk Kak Wati. boleh. Ah, Tidak apa-apa ya, ada beberapa pertanyaan ya. Boleh, boleh, silakan. Gini, yang pertama saya tuh tergabung di IC kayaknya dari tahun 2020. Nah, cuman saya tidak tahu legalitasnya sebagai anggota wujudnya apa? Nah, kan gitu ya yang pertama ya. Kalau di yang lain-lain itu kan ada semacam KTA atau ada semacam apa atau semacam apa. Nah, legalitasnya itu seperti apa sih? Dan saya tidak tahu dulu rekrutmen saya sebagai anggota itu dalam bentuk apa. Artinya begini, pada saat itu kok tiba-tiba ada WA masuk, saya coba chat, saya gabung, kemudian minta, kemudian apa ya? Setelah beberapa saat kemudian tulisan saya ternyata masuk, kemudian terbit buku kurikulum ngumpet, terus sampai saat ini komunikasi kita di IC Group WA itu ya tetap berjalan. Nah, yang saya tanyakan cuma satu itu legalitasnya itu apa gitu. Apa KTA, apa surat apa semacam apa dulu semacam SK misalnya atau semacam apa. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk Kak Wati, saya panggil Kakak aja ya. Paling tidak Kak Wati ini usianya mungkin lebih muda dari saya gitu. Gini Kak Wati, Saya juga lebih karena muda, Pak. enggak apa-apa, merebut tua enggak apa-apa. Begini Kak Wati, ini saya sangat mengapresiasi Kak Wati itu udah apa ya, sampai sejauh ini sudah beberapa ratus buku kan, 373 buku, sudah lumayan. Nah, saya terus terang saja dari awal dulu, bukan dari awal ya, sejak beberapa tahun yang lalu suka menulis gitu, suka menulis walaupun basicnya bukan sastra gitu kan, saya dari teknik informatika gitu, tapi suka nulis dan gitu. Tapi suka nulis gitu dari tahun berapa ya? Dari tahun 2016 loh kayaknya. Akhirnya sudah mulai menerbitkan buku. Cuman buku yang saya terbitkan karena saya teknik, nah itu banyak kaitannya dengan apa ya? Dengan media pembelajaran, kemudian penggunaan IT, terus dan lain sebagainya semacam itu. Kemudian beberapa saat kemudian saya kok tertarik ke apa ya? Ke fiksi gitu kan. Ke fiksi saya sudah mulai menerbitkan buku-buku cerpen, antologi, kemudian buku-buku antologi puisi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini saya malah lebih kok bukan malah tertarik ya. Saya sekarang ini kok mau mencoba ya, kok mau mencoba ini buku cerita anak gitu loh. Saya sudah punya konsepnya. Ini sudah ada sampai ilustrasinya apa semuanya sudah ada. Nah, cuman saya kok apa ya, kok ndak pede ya, masa buku kayak gini bisa dibaca anak-anak.
Apa mungkin buku Baik. ini, Mhm. buku saya ini, apa itu, laku loh, bukan laku dijual maksud saya. Maksudnya, lah buku kayak gini aja. Nah, saya takutnya semacam itu. Karena begini Kak Wati, saya dari beberapa tahun lalu mencetak buku itu bukan untuk komersial, terus terang bukan untuk komersial. Tapi yang pertama, motivasi saya adalah untuk dokumen apa ya, untuk apa ya, untuk dokumen pribadi, semacam arsip pribadi lah, untuk koreksi lah, macam itu. Semacam itu. Karena kebetulan saya PNS ya, mungkin beberapa buku saya enggak pernah buat PTK, enggak pernah buat apa, enggak pernah apa, buku aja yang saya lemparkan kan gitu ya. Akhirnya lolos juga toh, kan begitu ya. Nah, kemudian yang untuk buku ini gimana loh? Artinya begini, Kak Wati mau ndak gitu loh. Ini apa itu, buku saya ini kira-kira pantas enggak, masuk enggak? Bisa masuk ke istilahnya, kalau dalam dagang itu masuk enggak ke pasar kalau produknya kayak gini gitu loh, Kak Wati. Baik. Nah, itu mau ndak Kak Wati itu artinya apa istilahnya, mengeditori gitu loh istilahnya gitu, mengeditori. Baik, Ya. Pak Fauzan, terima kasih banyak. Ini ceritanya ini bertanya sekalian curcol ya. Oke. Baik, Pak Fauzan, sebetulnya Bu Wati punya, Kak Wati punya presentasi. Jadi saya coba untuk men-stop dulu profilnya. Nanti bisa kita lanjutkan dan kita akan lihatkan presentasinya. Mungkin supaya Kak Wati bisa presentasi sehingga kita bisa selesai pada 8.30 nanti dan masih punya waktu untuk tanya jawab. Tapi untuk pastinya Kang Asep akan menuliskan di kolom chat pertanyaan Bapak tentang KTA tadi. Jadi sebetulnya teman-teman yang belum menjadi member itu sebetulnya keanggotaan itu sudah ada di akun membershipnya masing-masing. Jadi harus ditulis di www.ic.id, nanti bisa dicetak sendiri KTA-nya. Kita udah canggih, Pak. Oke. Ya, jadi nanti silahkan yang sudah jadi anggota atau sebelum dan membutuhkan kartu tanda anggota, itu bisa dicetak di www atau www.ic.id. Mbak Wati, Kak Wati silahkan. Ya, saya akan menjawab dengan cara presentasi mungkin ya. Oh, Jadi ini sudah termasuk bagaimana sih sebenarnya teknis menulis cerita anak. Kira-kira ini sudah oke nggak ya ceritaku? Kemudian sudah layak nggak ya? Nah, itu mungkin bisa direnungkan dengan cara menyimak dulu tentang bagaimana sih saya biasanya menulis cerita anak. Dan ini sebenarnya gini, saya menulis cerita anak tahun 2010, bulan Desember, itu tanpa mentor sama sekali. Kemudian tanpa ikut pelatihan sama sekali, ya nulis langsung gas gitu kan. Nah, tapi karena sekarang banyak sekali diminta untuk sharing tentang penulisan, akhirnya saya coba merumuskan, materi sesederhana mungkin, karena kalau kebanyakan teori nanti nggak nulis-nulis. Jadi sesederhana mungkin. Sebentar, ya. Ya. Saya biasanya mengawali dengan cara, menyampaikan ini, bahwa ini prinsip saya sebenarnya sih. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa menulis cerita anak. Kenapa? Karena setiap orang itu suka bercerita. Bahkan, orang yang introvert sekalipun ketika ketemu dengan teman yang satu frekuensi atau istilahnya kalau anak zaman sekarang, itu ketemu bestie gitu ya, ketemu bestie-nya, itu biasanya akan cerita panjang. Nah, menulis cerita anak itu sama seperti itu, sama seperti kita sedang bercerita. Nah, bedanya itu ditulis, bukan disampaikan secara, verbal. Jadi kalau tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa pernah nulis cerpen, nah terus kemudian pernah nulis, ini itu gitu ya, itu sudah punya modal sebenarnya. Kemudian ada dorongan yang kuat untuk pengen nulis cerita anak-anak yang nantinya ya bisa bermanfaat untuk anak-anak. Nah itu, dorongan itu yang sangat diperlukan ya bagi siapapun yang ingin menulis cerita. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang dari internal diri kita itu motivasinya juga harus kuat. Nah bagaimana sih sebenarnya memulainya? Saya merangkumnya menjadi 5 langkah dasar menulis cerita anak. Ini semudah mungkin. Kenapa 5? Ya jangan banyak-banyak, nanti kalau 20 langkah, wah ini nggak nyampe-nyampe nanti ya.
Jadi 5 langkah saja. Nah, langkah yang pertama itu mencari ide dulu ya, mencari ide dulu. Jadi ide itu ibaratnya roh di dalam, cerita. Ini yang nanti akan menggerakkan ceritanya tuh nanti akan seperti apa. Nah, itu harus ada idenya. Nah, ide itu dari mana sebenarnya? Mayoritas sebenarnya kalau saya boleh jujur nih ya, ide dari buku-buku saya mayoritas tuh berasal dari pengalaman pribadi, yang itu kadang tidak menyenangkan. Jadi misalkan nih ya, anak saya tuh lagi waktu itu masih PAUD gitu kan, kemudian pengen renang, akhirnya, oke kita renang. Nah ternyata ketika renang nggak mau udahan, nggak mau berhenti, padahal itu sudah lama. Kemudian, saya menangkap gejala yang sudah apa ya, membuat saya gelisah, dia sudah gemeteran, kemudian bibirnya biru, kemudian sudah mulai menguap-menguap gitu, yang tandanya dia mungkin mengalami hipotermia. Nah dari situ akhirnya saya menulis cerita tentang bagaimana sih mengelola rasa senang gitu ya ke anak-anak, karena ternyata emosi yang perlu dikelola itu bukan hanya marah aja, tapi ternyata emosi senang pun terlalu bersemangat, itu juga bahaya kalau nggak dikendalikan. Ya contohnya nggak mau berhenti-berhenti kalau renang. Nah itu juga bisa dituliskan. Kemudian ada lagi misalkan saya pernah diserobot antrean gitu ya di, mall oleh ibu-ibu. Nah, itu akhirnya saya menuliskannya ke dalam sebuah cerita yang itu sudah diterbitkan juga oleh penerbit Elek Media. Judulnya, Seri Kimi dan Kino. Jadi diceritakan si ibunya ini bersama Kimi sedang, antri juga di toilet kemudian diserobot antreannya. Nah, alurnya seperti itulah. Jadi pengalaman pribadi ini cukup, banyak gitu ya dan mungkin kalau selama ini mungkin ada, kakak-kakak di sini yang ngerasa, "Aduh hidupku ini penuh dengan drama, penuh dengan masalah." Ya nggak apa-apa juga, karena itu bisa dituliskan menjadi cerita. Jadi, kadang kalau hidupnya lempeng-lempeng aja juga, kita mungkin nggak dapat ide ya, seperti itu sih. Karena mungkin drama atau masalah yang menghampiri kita, itu membuat cerita yang kita tulis itu menjadi lebih hidup, seperti itu. Kemudian yang kedua, imajinasi ini memang benar-benar mengarang ya, mengarang indah, ini mungkin terjadi ini ada teman saya yang lulusan teknik sipil ya, mungkin karena tadi Bapak kan menyampaikan bahwa Bapak lulusan teknik, ini salah satu contoh ya, ini saya menulis judulnya Kisah Kota Kita. Kisah Kota Kita itu sebenarnya menceritakan tentang bagaimana sih menjaga lingkungan kota. Kebetulan teman saya ini dosen perencanaan wilayah dan kota, PWK ya, PWK. Nah, akhirnya mengusung tentang tata kota, tapi tokohnya imajinatif. Tokohnya itu adalah pohon, tokohnya itu gedung-gedung, tokohnya itu mobil, tokohnya itu, bendungan. Jadi itu yang dihidupkan. Jadi, itu akhirnya menjadi sesuatu yang imajinatif, dengan tetap mengusung ada pesan-pesan tertentu di dalam cerita. Kemudian jadi berita. Oke, ternyata, saat ini berita yang sedang happening itu tentang bola nih. Oh, ternyata ada kecurangan ya kemarin itu, misalkan seperti itu ya. Saya bukan penggemar bola sebenarnya, cuman mengamati di media sosial ada yang kecewa ini itu. Nah, mungkin kita bisa nulis tentang bola dan sportivitasnya misalkan gitu ya, itu bisa. Atau cerita tradisional, kita menceritakan kembali cerita rakyat yang mungkin belum pernah diketahui oleh anak-anak dengan ala bahasa kita, itu boleh. Cerita sehari-hari di sekolah, di rumah, anak-anak mengalami apa, atau kita mengalami apa, itu juga bisa dijadikan cerita anak. Kisah sejarah, misalkan, "Oh, aku pengen sekali ya anak-anak itu suka pelajaran sejarah, jadinya aku pengen nulis tokoh pahlawan, tapi diceritakan dengan cara yang ringan, bukan nantinya arahnya ke hafalan, tapi heroik apa sih yang terjadi itu yang diceritakan. Atau ide juga bisa dari baca buku, kemudian nonton film, bahkan dari lingkungan sekitar. Jadi ide-ide inilah yang mungkin kita tangkap. Kadang gini, bedanya penulis sama yang bukan penulis ya. Kalau penulis ketika keluar rumah, mata mata, telinga, kemudian seluruh inderanya mungkin bisa aktif, kemudian mengamati sekitar dan kemudian ada jembatannya. Oh iya, ini aku tadi melihat ada tikus di tempat sampah sedang mencari, makanan.
Nah, ini kalau dijadikan cerita, ceritanya kan seperti apa ya? Kadang menyambungkan apa yang dilihat, kemudian mengkorelasikan dengan ini bisa diceritakan loh sebenarnya. Ini yang terputus di situ. Jadi ketika melihat, oh iya ternyata di situ ada sarang burung, kemudian ternyata sarang burungnya jatuh dan anak-anaknya ada di rerumputan. Kira-kira mama burungnya nanti gimana ya? Nah, ini kalau dijadikan cerita, ini akan seperti apa? Nah, mungkin imajinasi penulis itu seperti itu pola pikirnya ya. Jadi mungkin, eee, teman-teman atau kakak-kakak di sini belajarlah untuk memasukkan seluruh inderanya ketika mengamati sesuatu, kemudian korelasikan dengan gimana caranya kalau ini dijadikan cerita. Karena ide itu ada di mana-mana pastinya, itu. Kemudian kalau idenya sudah ada, jangan langsung gas menulis ceritanya ya. Kalau memang masih, belum tahu cara, gimana sih polanya menulis cerita anak. Nah, yang dilakukan adalah ketika idenya sudah ketemu, berangkatlah dari tokohnya, karena memang ide ini rohnya, tapi siapa nanti raganya gitu ya. Maksudnya, roh roh ini kan jiwanya, ide itu jiwanya, tapi butuh raga nih yang membuat ide itu bisa berjalan, yaitu tokoh ceritanya. Jadi ya setelah idenya ketemu, pilih tokohnya itu siapa. Misalkan tokohnya itu ternyata adalah, reog gitu ya. Oh, reognya reog Ponorogo, kemudian tanpa manusianya, kemudian reognya itu, versi reog anak-anak, misalkan, seperti itu. Atau tokohnya anak-anak manusia, anak laki-laki usianya 13 tahun, kemudian dia secara fisik sukanya lari, larinya cepet, atau mungkin ternyata dia paling lambat larinya, atau ternyata dia jago nari, oh ternyata dia nggak jago nari. Ini yang berkaitan dengan fisik ya, seperti itu. Kemudian sifatnya, oh ya fisik ini juga namanya siapa. Kemudian sifatnya tuh, oh ternyata dia, percaya diri, tapi ceroboh misalkan gitu. Oh dia ternyata, pemalu tapi ternyata dia bisa berkarya, membuat kerajinan misalkan. Jadi masukkan unsur kelemahan dan kelebihan ya, jangan yang baik-baik semua, karena kalau baik-baik semua dinamikanya biasanya kurang kurang oke. Ya sama seperti manusia, ada kelemahan dan kelebihannya. Kemudian lingkungannya, dia tinggal dengan siapa, kemudian tinggal di mana, nah itu adalah lingkungannya. Jadi dimensi paling utama ini ada 3 ini. Kita harus menyusunnya di awal, setelah idenya ketemu. Nah, cara menguatkan tokohnya yang seperti saya sampaikan tadi, harus punya kelemahan dan kelebihan, kemudian ada ciri khasnya, oh ternyata dia suka sekali pakai topi, oh ternyata dia rambutnya keriting besar gitu, oh ternyata dia, suka permen karet, oh ternyata ya intinya ada sesuatu yang khas, yang akhirnya anak-anak itu mudah mengingatnya. Ada juga yang, oh ternyata dia sukanya pakai kaos kaki warna-warni, yang itu warnanya beda antara kanan dan kiri, misalkan seperti itu. Nah, itu semakin detail, itu semakin oke ya, karena akan membuat tokohnya jadi lebih otentik atau ada ciri khasnya. Kemudian yang ketiga, menyusun motivasi si tokoh. Motivasi ini tujuan, tokohnya mau ngapain di dalam cerita, itu perlu ada. Jadi, ya sama ya, seperti halnya kita ikut acara IC di sini, pasti ada motivasinya dong ya. Tujuanku adalah ingin mengikuti, acara IC ini, misalkan ingin tahu program-programnya IC, oh iya ini soalnya ada bukuku yang sedang diluncurkan di sini, oh iya aku pengen sih belajar nulis cerita anak itu seperti apa. Biar aku bisa mengajari murid-muridku di sekolah nantinya, misalkan seperti itu. Jadi sama, di dalam cerita pun tokoh itu harus ada motivasinya. Ibaratnya skripsi, latar belakangnya juga harus kuat gitu ya, harus menyusun latar belakangnya apa dan kenapa memilih latar belakang itu. Nah, ini caranya adalah, ini sebenarnya bukan menguatkan karakter tokoh ya, tapi menyusun motivasi tokoh. Tokoh itu ingin melakukan apa? Oh, tokohnya ingin sekali bisa membaca misalkan. Oh, tokohnya ingin sekali punya teman. Oh, tokohnya ingin sekali, apa ya, di sekitar rumahnya nggak ada kucing, misalkan ya, seperti itu. Kemudian apa yang dirasakan si tokoh? Oh, si tokoh ternyata merasa kesal, oh ternyata si tokoh merasa senang, sedih. Nah, itu perlu digali emosinya tuh seperti apa di awal cerita.
Kemudian yang ketiga, pastikan tokohnya tuh di garda depan. Kenapa? Karena kadang biasanya penulis pemula itu buru-buru memasukkan tokoh orang dewasa untuk membantu si tokoh menyelesaikan misinya. Motivasi itu adalah misi. Misalkan aja gini, oh si tokohnya itu suka sekali makan permen, kemudian akhirnya tokohnya sakit gigi, kemudian ada dokter gigi yang menasehati. Nah itu kan akhirnya tokohnya nggak di garda depan ini. Dan cerita tentang sakit gigi ini banyak sekali loh. Padahal kan makan permen itu nggak langsung serta-merta sakit gigi kan. Maksudnya bukan permennya yang bikin sakit gigi, tapi kebiasaan si tokohnya. Nah itu yang perlu eh, teman-teman highlight nantinya. Kemudian kalaupun ternyata memasukkan tokoh pendukung, misalkan ya Mbak ini isunya tentang berat nih, harus ada tokoh guru. Boleh gitu ya, boleh ada tokoh guru, tapi usahakan tidak dominan. Di setiap halaman nanti ada guru yang menasehati anak-anak, misalkan lagi berantem nih, rebutan plastisin misalkan ya, lagi bikin plastisin bareng. Anak-anak berebut itu tidak baik, kita harus, berbagi, bergantian loh, dan itu ada di setiap halaman misalkan ya, untuk melerai anak-anak itu agar tidak bertengkar. Nah itu kan, eee, jadi tidak seru, akan kelihatan kalau yang nulis adalah orang dewasa dan, ini orang dewasa yang ingin anak-anak nurut gitu. Jadi itu yang jangan sampai terjadi. Kemudian konsisten, ini kalau tokohnya di awal memang gajah ya, jangan tiba-tiba di tengah-tengah berubah gitu ya. Atau mungkin settingnya awalnya di hutan, tiba-tiba langsung di pantai. Nah itu kan akan membingungkan. Kemudian menyusun masalah di dalam cerita ini penting karena kalau kita ingin mencapai misi tertentu nih, pastinya kan selalu ada tantangan-tantangannya ya. Nah, ini yang membuat ceritanya menjadi lebih menarik buat anak-anak. Jadi usahakan tokohnya itu nggak langsung dengan mudah mencapai misinya di dalam cerita. Misalkan, oke aku ingin punya teman, tapi masalahnya apa nih? Oh ternyata aku, berbeda dengan teman-temanku. Misalkan ya, macam-macam lah ya intinya. Apa yang itu menjadi hambatan yang akhirnya si tokoh ini nggak mudah untuk mendapatkan teman. Atau misalkan ada Gogo si gajah pengen sekali pergi ke pesta kostum. Nah, si Gogo ini pakai kostumnya itu menggunakan topi yang, topinya itu dari buah-buahan misalkan, atau pakai baju itu juga bajunya ada yang dari buah-buahan juga. Nah, ketika dia ingin berangkat ke pesta kostum di hutan, di tengah jalan dia mengalami masalah. Misalkan, ternyata ada monyet nih di pohon yang kemudian mengambil, eee, buah-buahan atau topi buahnya gitu kan. Nah itu kan akhirnya menjadi masalah. Nah dari situ ceritanya akan menjadi lebih hidup atau menarik dan membuat penasaran. Nah ini kembali lagi gimana ya caranya menggali masalah, kembali lagi kita lihat, misi si tokoh ini mau melakukan apa, berikan tantangan, agar tokoh nggak mudah mencapai tujuannya. Emang kayaknya jahat banget ya, tapi emang kayak gitu sih. Jadi, dikasih hambatan-hambatan, kemudian berikan kesempatan agar tokoh menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi misalkan si Gogo tadi, topinya ternyata sudah rontok semua ya, diambil oleh monyet, jangan sampai nanti ada Mama Gogo yang datang, yang menyelesaikan, "Ini Mama buatkan ya topi, lainnya," misalkan kayak gitu, ya jangan. Usahakan si tokoh mencari dulu deh caranya tuh gimana biar masalahnya selesai. Nah, gimana menyusun penyelesaiannya? Penyelesaiannya harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau ternyata si Gogo tadi pengen topinya itu bisa kembali, utuh lagi, dia juga harus mencari cara. Misalkan aja oke dia mencari lagi nih buah-buahan lainnya, tapi ternyata di tengah jalan ada hewan lain nih yang ternyata suka buah itu. Kemudian diambil lagi. Nah, Gogo harus gimana nih, untuk mengatasi masalahnya? Oh ternyata dia harus menyampaikan kalau ini untuk kostum, jadi jangan sampai diambil, sembarangan, misalkan kayak gitu. Atau meminta teman-temannya yang ngambil tadi untuk membantu dia membuat topi lagi, misalkan gitu ya, itu bisa juga. Jadi usahakan penyelesaiannya tuh nggak menggurui, kemudian, ya khas anak-anak dan tidak tiba-tiba atau nggak masuk akal. Misalkan gini ya, ini sering juga saya temui, jadi ada tokoh anak-anak yang ingin beli sesuatu tapi nggak punya uang.
Nah, suatu ketika mereka itu pulang sekolah, ini satu anak sih, ada satu anak itu yang pulang sekolah menemukan dompet di jalan gitu ya. Itu kan rasanya kok terlalu tiba-tiba dan peluang kita nih sebagai orang di dunia nyata menemukan dompet itu kan berapa persen sih gitu kan. Kan ya itu sesuatu yang langka gitu ya, kalaupun nemu pun juga nggak serta-merta dipakai juga gitu kan. Nah itu jangan sampai, ada, sesuatu yang ujug-ujug gitu kan, atau tiba-tiba hanya karena si penulisnya bingung nih menyelesaikan masalah si tokohnya tuh gimana. Nah itu yang harus kreatif di situ. Nah, secara garis besar sebenarnya grafik alur cerita anak itu seperti ini. Yang pertama ya pengenalan tokoh, kemudian langsung ada konfliknya, terus tadi, hambatannya itu apa sih dan gimana cara si tokoh menyelesaikannya, kemudian klimaks dan penyelesaian. Ini semoga nggak membuat tambah bingung ya. Intinya ini, kalau teman-teman ingin menulis cerita dan sudah dapat ide, jika bisa menjawab 6 pertanyaan ini, insya Allah sih akan lebih mudah nanti nulis ceritanya. Jadi bisa menjawab ini, sebenarnya apa sih idenya? Kemudian untuk siapa? Untuk siapa ini untuk anak TK kah, PAUD kah, untuk anak 0 sampai 2 tahun kah, untuk anak SD kelas 1 sampai 3 kah, SD kelas 4 sampai 6 kah? Karena kan per jenjang ini beda-beda ya, antara anak PAUD dengan anak kelas 4 sampai 6 SD pasti beda ceritanya. Nah, ini perlu ditentukan. Yang kedua, bagaimana tokoh ceritanya? Bagaimana nih siapa tokohnya, fisiknya, sifatnya, lingkungannya itu gimana? Nah, itu harus bisa menjawab. Kemudian yang ketiga, tujuan tokohnya tuh mau ngapain di dalam cerita. Nah, si tokoh Gugu si Gajah ini mau ngapain sih di dalam cerita? Oh, pergi ke festival kostum di hutan, misalkan gitu. Itu tujuan. Kemudian apa tantangan yang dihadapi tokoh? Oh, ternyata Gugu saat di perjalanan dia diganggu oleh segerombolan monyet, misalkan gitu, dan, topinya ternyata diambil oleh kawanan monyet itu. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana cara si tokoh menghadapi tantangannya? Gogo akhirnya menyampaikan kalau topi itu akan digunakan untuk festival kostum. Jadi, dia mencoba asertif gitu ya untuk ngomong ke kawanan monyet itu yang akhirnya para monyet mencoba memperbaiki, topi yang dipakai oleh Gogo, misalkan itu. Penyelesaiannya akhirnya Gogo bisa datang ke festival kostum di hutan dengan, bahagia. Jadi antara tujuan ya, nomor 3 kan tujuannya adalah pergi ke festival kostum di hutan. Nomor 6 harus sesuai dengan penyelesaiannya, yaitu pergi ke festival hutan atau malah nggak bisa pergi ke festival hutan kalau itu ceritanya sad ending ya. Kalau saya sih lebih suka happy ending karena iya pengen anak-anak itu lega, bisa bubuk dengan nyenyak, kemudian bisa terhibur gitu sih ketika membaca buku. Nah, cara menulis cerita, kalau cerita anak itu seperti ini. Jadi beda dengan novel. Kalau novel itu kan paragraf-paragraf, misalkan di Word A4, ya udah paragraf. Tapi kalau cerita anak itu berupa tabel-tabel seperti ini. Jadi nomor ini sebenarnya halaman, bukan nomor. Halaman 1 itu judulnya, kemudian teks, di kolom 2 teks, kemudian deskripsi ilustrasinya. Nomor 2 yang ini ya, sudah masuk ke narasi cerita, kemudian ini ilustrasi seperti apa ya sih yang diinginkan, itu dituliskan di sini. Nah, ini sudah langsung teks ceritanya, ini deskripsi ilustrasinya. Nah, yang sering ditanyakan, "Mbak, aku tuh bisa nulis tapi nggak bisa gambar." Nah, ini adalah sesuatu hal yang hill. Hal yang hill ini gimana? Jadi, selama hampir 14 tahun saya berkarya, hampir 100% buku saya diilustrasi oleh ilustrator, jadi bukan saya. Soalnya kalau saya gambar, saya menggambar Putri Duyung aja dikiranya pisang, jadinya itu kan gawat ya. Jadi mungkin, teman-teman di sini, bisa juga berkolaborasi dengan ilustrator, tapi memang, pastinya kita harus membayar ya, membayar jasa
ilustrasinya. Kemudian kalau memang ingin mengirimkan ke penerbit, sebenarnya penerbit itu sudah menyediakan ilustrator, jadinya kita hanya modal di naskah saja. Ini yang kadang terjadi di penulis pemula ya, Mbak, aku tuh pengen kirim naskah ke penerbit, tapi biar editor itu tertarik dengan naskahku, aku kirim sama ilustrasinya sekalian. Nah, ini yang saya nggak sarankan, karena ya selain modal ya, modal, kemudian, belum tentu penerbitnya cocok dengan ilustrasinya. Jangan-jangan nanti naskahnya oke, tapi ilustrasinya nggak dipakai, kan itu kan sayang juga. Nah, itu yang perlu hati-hati sih. Saya sarankan fokus berlatih di naskah dulu, baru setelah itu, ketika naskahnya mungkin diterima oleh penerbit, ya baru mencari ilustrator yang tepat atau meminta tolong ke penerbit untuk mencarikan ilustrator. Nah, kalau sudah selesai naskahnya, jangan langsung percaya diri gitu ya. Maksudnya ini bukan berarti harus minder, enggak. Tapi kita juga harus melewati tahap merevisi ya. Jadi ketika naskah sudah selesai, jangan buru-buru dikirimkan atau kalau misalkan ikut lomba, udah langsung naskahnya selesai langsung kirim ke lomba atau kirim ke penerbit atau kemanapun lah ya. Jangan, tapi usahakan merevisi dulu secara mandiri. Caranya yang pertama mengendapkan naskahnya beberapa hari, karena biasanya beda hari ketika dibaca lagi, itu akan terasa juga bedanya gitu ya. Ternyata, oh yang ini kata-kataku masih terlalu belibet ya, oh ternyata yang ini kata-katanya kurang familiar untuk anak-anak, oh ternyata alurnya juga masih perlu diperbaiki. Nah itu akan ketahuan kalau kita mengendapkan naskah. Kemudian yang kedua, membaca nyaring. Jadi membaca nyaring ini, ya dibaca dengan read aloud ya, maksudnya membaca dengan lantang, bukan di dalam hati. Nah, ini akan membantu juga mencari, seberapa efektif kata-katanya. Misalkan, wah ternyata aku baca kalimat ini ngos-ngosan, jadi, kata-katanya kayaknya kepanjangan gitu ya, ini perlu dipenggal jadi 2 kalimat. Atau, oh ternyata di sini aku harus jeda, oh berarti di sini ada tanda koma gitu kan. Itu akan ketahuan kalau kita membaca nyaring. Yang ketiga, mengecek kembali kerangkanya yang tadi ya pertanyaan-pertanyaan, ini idenya apa, untuk siapa, terus tokohnya itu siapa, kemudian tujuan si tokoh itu apa. Nah itu dicek lagi, kemudian kira-kira sudah cocok nggak dengan naskahnya. Kalau ternyata ada perubahan, kenapa? Apakah memang, menjadi lebih bagus ataukah memang masih kurang logis, karena gini, imajinasi itu memang di langit ya, tapi kan, harus tetap imajinasi itu berpijak ke bumi gitu ya, harus harus logis gitu. Jadi imajinasinya harus logis, biar pembaca nggak bingung. Nah, yang keempat, memperbaiki naskah jika memang ada yang perlu diperbaiki. Nah, karena memang menjadi penulis itu, nggak lepas dari revisi revisi revisi, seperti itu sih. Nah, itu saja sih mungkin dari saya terkait bagaimana sih menulis cerita anak, 5 langkah dasar. Kemudian kalau saya ingin menjawab pertanyaan tadi, apakah saya membuka, jasa review naskah? Saat ini kebetulan masih belum. Jadi karena keterbatasan waktu juga, masih belum membuka tentang review naskah. Karena kalau sekali sekali saya mereview, itu pastinya akan totalitas, maksudnya akan membedah benar-benar, secara logikanya, secara tata bahasanya, idenya, pesannya, alurnya, dan lain-lain, dan itu butuh konsentrasi. Nah, saat ini masih belum, semoga nanti ada ya. Kalau ada pasti saya akan umumkan di Instagram saya. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke Bu Capri. Nah, terima kasih Bu Wati. Waduh, saya ini udah beberapa kali ikut webinarnya Mbak Wati. Itu pasti ada sesuatu yang baru dan pasti sesuatu ada yang bisa saya ambil. Luar biasa sekali. Oke, sebelum saya lanjutkan karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, saya ingin teman-teman untuk melihat chatnya. Ada daftar hadir yang harus diisi. Kenapa harus diisi daftar hadir? Karena nanti dari daftar hadir itu kita akan membuat wheel putaran itu ya supaya menentukan siapa yang nanti mendapat door prize pada
jam 8.30 nanti yang kita akan undi ya. Jadi teman-teman sambil kita mendengarkan penjelasannya Mbak Wati nanti, Kak Wati tadi, ini juga mungkin saya harapkan bisa mengisi daftar hadirnya. Mungkin Kang Asep bisa membantu dituliskan di kolom chat kembali. Baik, saya akan Ya. membacakan beberapa pertanyaan. Tadi ada pertanyaan tentang ilustrasi, saya tidak akan bacakan lagi karena tadi Kak Wati sudah coba untuk menjawab. Jadi memang ya kita perlu ilustrator. Oke, nah ini dari Bapak Epi Yulianto ya. Pertanyaannya adalah saya ada kesulitan dalam menulis cerita untuk siswa selama ini, khususnya mencari kosakata yang menarik dan sesuai dengan siswa, khususnya untuk siswa SD. Mungkin ada tips gitu Mbak Wati, Kak Wati? Oh ya, sebenarnya mencari kata-kata ini kan kita bisa mengamati saat anak-anak ngobrol gitu ya, kata-kata yang familiar atau sering mereka gunakan itu, apa saja. Tapi kalau memang ternyata dirasa masih kesulitan, sebenarnya bisa googling tentang sinonimnya ya, sinonim kata ini padanannya apa sih sebenarnya. Nah itu bisa dijadikan trik, kalau menurut saya dan tahap itu sebenarnya ada di tahap revisi. Jadi di awal tulis aja dulu yang ada di kepala, yang sudah disusun kerangkanya itu ditulis dulu, setelah itu baru itu diendapkan. Kalau ternyata masih, "Oh anak-anak ini nggak paham nih dengan kata ini," itu kita bisa uji coba di lapangan. Kalau memang ternyata, penulisnya ini seorang guru, kita bisa tanya langsung loh ke siswanya ya sebagai field testing ya, field testing, "Kira-kira tadi ceritanya tentang apa? Tokoh yang disukai yang mana? Nama tokohnya siapa? Yang tidak disukai yang mana?" Misalkan, ada yang kurang bisa dimengerti yang di bagian mana, misalkan seperti itu. Itu kita bisa tanya langsung ke mereka. Kalau ternyata mereka nggak ada masalah ya mungkin, ya nggak ada masalah. Kalau ternyata sulit sekali mencari padanan, kita bisa menggunakan glosarium, karena memang kadang kosakata baru juga bisa menarik perhatian anak-anak. Misalkan aja ada, kata-kata yang bersifat kedaerahan gitu ya, yang nggak mungkin diganti dengan bahasa Indonesia misalkan. Boleh kok disisipkan nanti di bagian belakang buku itu ada glosariumnya. Kata ini sebenarnya artinya apa. Nah itu boleh. Seperti itu sih. Ya, intinya Baik. sih, tulis aja dulu nanti bisa dipikirkan belakangan untuk mencari padanan-padanan kata yang familiar itu. Baik, terima kasih Kak Wati. Ada pertanyaan selanjutnya, saya mungkin nggak bisa bacakan semuanya ya, tapi yang saya anggap teman-teman nanti perlu tahu, nanti Ya. saya akan bacakan. Ini ada pertanyaan dari Miss Marta. Kalau lagi mood menulis cerita, mudah mengalir begitu saja. Tapi kalau sekarang sedang tidak mood, agak sulit mencari ide ataupun mengembangkan cerita. Masalahnya kebanyakan tidak mood. Jadi cerita atau bukunya tidak selesai-selesai. Nah, bagaimana cara mengatasinya nih? Ah, Ini iya. bagus sekali ya. Mhm. Menarik sih sebenarnya. Ya, memang, menulis cerita anak itu kan, pekerjaan seni ya, penulis itu seniman sebenarnya ya. Jadi banyak mengaitkan dengan rasa, banyak mengaitkan dengan mood, itu memang tantangan tersendiri. Kita kerja nggak ada bosnya, tapi bosnya ini diri sendiri, musuh musuh terbesarnya itu diri sendiri loh, pengelolaan manajemen waktu, pengelolaan rasa atau mood. Nah itu yang kadang menantang sekali. Itu yang saya rasakan dan itu wajar sih, jangan terlalu keras juga ke diri sendiri ya, nanti nulisnya nanti tegang, sepaneng, malah nggak terhibur, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau yang saya lakukan sebenarnya ketika lagi kondisinya nggak baik-baik saja gitu ya, mungkin karena lagi menghadapi sesuatu, yang saya lakukan adalah mengingat-ingat lagi tujuannya. Jadi mundur lagi ke belakang, saya akan merenung. Oke, saya punya tujuan gitu ya, kenapa saya nulis, cerita ini. Dan hanya saya yang bisa apa ya, menyelesaikan tujuan ini, dan ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, untuk anak-anak lainnya, untuk anak-anak Indonesia. Nah itu sih yang mungkin, mengapa saya tekankan ketika di awal ingin jadi penulis,
yang perlu digarisbawahi adalah gali lagi tujuannya itu apa sih kok ingin jadi penulis. Jangan karena ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nggak akan awet. Tapi tanyakan ke diri sendiri dulu. Oh ya, aku nulis ini karena aku punya banyak ide dan ideku ini kalau disampaikan ke anak-anak, mereka pasti akan terbantu untuk ini atau aku pengen anak-anak itu jauh lebih kreatif. Oh, aku pengen anak-anak itu punya mimpi besar meskipun mereka dalam keterbatasan, misalkan seperti itu. Nah, diingat-ingat lagi sih, tujuannya, karena kalau sudah tujuannya itu, teringat kembali, mood itu akan menjadi sesuatu yang bagian kecil ya, karena ada tujuan yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada diri kita sendiri ya, visinya itu yang ingin kita capai. Nah itu sih mungkin kalau dari saya ya. Jadi mood ataupun writer block itu sesuatu yang wajar, kalau memang perlu jeda ya jeda, tapi jangan lama-lama karena kalau jedanya lama-lama pemanasannya juga akan susah, ya itu tadi ingat-ingat lagi tujuannya itu apa, itu. Baik, oke, Kak Wati, ini ada dari Mas Hani ini ya kayaknya ya. Selamat malam Mbak Wati, Bu Kapri dan Bapak Ibu semua. Izin bertanya, saya ingin menulis cerita anak yang dikaitkan dengan topik pelajaran tertentu. Apa Hmm. tipsnya supaya menarik buat anak-anak? Ya, pengen nulis tentang pelajaran tertentu boleh, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah, jangan memasukkan banyak hal sekaligus di dalam satu cerita. Nah, itu sih yang kadang karena pengen memasukkan banyak hal informasi, akhirnya ceritanya nggak fokus dan pesannya malah nggak nyampe. Kalaupun ternyata pengen ada, apa ya, misalkan sains lah ya, sains, ingin mengenalkan, apa ya, misalkan tanaman ke anak-anak. Nah, ini dikenalkan dari sisi apanya dulu nih, terus ada hal-hal fakta-fakta sains lainnya, mungkin itu akan ada di halaman belakang, ditulis ya aja misalkan, "Tahukah kamu tanaman ini, dikenal dengan apa. Nah, itu mungkin ada di situ. Tapi yang menjadi alur utama itu pesannya satu aja. Yang Baik, ingin kita, sasar seperti itu. Boleh juga ada interaktifnya, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di dalam ceritanya, misalkan aja, mengemas matematika ke dalam cerita. Bisa aja kan si tokohnya ini untuk mencapai perjalanan ke bukit misalkan, dia harus menghitung dulu anak domba yang ada di sawah misalkan ya. Kalau ini untuk anak usia dini ya, bisa dikemas dengan petualangan ataupun, eee, cerita yang langsung berkaitan dengan, penokohannya, seperti itu. baik. Oke, oke, terima kasih Mbak Wati atas penjelasannya. Ini nggak terasa nih kita sudah hampir jam setengah 8.30 ya. Sementara waktunya yang kita buat adalah sampai 8.30. Jadi kalau nanti diizinkan teman-teman, ini semua semua pertanyaannya mungkin tidak bisa dijawab, tapi yang pasti kita semua terinspirasi dengan 5 tips aja untuk menulis cerita, dan mudah-mudahan tidak berhenti di sini, tapi yaitu kita mencoba untuk bagaimana anak-anak kita juga akhirnya bisa menulis. Jadi mulai dengan 5 tips tadi kita buatnya singkat dulu. Oke, yang penting adalah fokus. Nah, tadi ada pertanyaan nih, apakah IC akan membantu jika anak-anaknya ingin membuat buku? Jadi yang kami bantu adalah gurunya dulu. Jadi kalau anak-anak muridnya mungkin itu nanti minta, ke ketua yayasannya atau yang lain yang coba menjadi, atau orang tuanya yang untuk menjadi, donaturnya atau sponsornya. Tapi kalau IC kami semuanya ingin membantu para gurunya. Nah tadi teman-teman saya sudah, mengatakan bahwa teman-teman harus mengisi daftar hadir karena nanti teman-teman akan kita akan mengocok siapa yang mendapat door prize dari buku yang baru kita launching pada hari ini. Jadi sebetulnya saya juga mau launching secara e-launching ya Mbak Wati, karena kenapa Oh, ada ya. Kak Wati di sini, karena kita merasa bahwa itu ide pertamanya dari Kak Wati menulis, dan Iya. mudah-mudahan dari sekarang ini nanti ada lagi cerita-cerita tambahan. Jadi sebetulnya idenya kalau tadi Kak Wati tanya, kenapa dari 2021 terus baru terbit sekarang? Yang pertama Iya. adalah kemarin itu kita punya visi bikin 10 buku dengan 10 buku karakter.
Nah, Oh. ternyata waktu diterbitkan itu ternyata mahal ya. Iya. Ternyata Iya, mahal. buku Jadi anak-anak itu mahal memang. betul. Jadi kita membutuhkan sponsor dan kita membutuhkan Ya. yang lain lah. Nah, kemudian setelah tanya ini itu dan kita berdiskusi, kemarin ada sponsor dari PT Jamkrindo yang akhirnya Wah. menerbitkan buku itu sehingga kita baru bisa terbit. Meskipun kita juga menjualnya untuk semua keuntungan ini untuk komunitas kita. Jadi para penulis tidak mendapatkan apapun, tapi ya semuanya itu disumbangkan untuk Mm-mm. komunitas pendidik Indonesia. Penulis Ya, ya. mendapatkan 2 set, yang dimana 1 set untuk penulis sendiri dan 1 set untuk sekolahnya. Jadi ini saya sangat apresiasi pada penulis. Jadi mungkin Kang Asep boleh sebelum diputarkan wheel-nya, mungkin saya mau pamer dulu siapa sih penulis dari 4 buku seri pendidikan karakter ya. Oke, sebelum ini Kang, nanti kalau udah lihat ini semuanya nanti berhenti ya. Oke, ini ada 52 peserta. Mohon sekiranya yang belum silahkan untuk memastikan menulis daftar hadir. Ini untuk buku seri disiplin, ada saya sendiri yang menulis dengan judul Lomba Bernyanyi. Kemudian ada Ibu Dahlia Lydia Silitonga, Waktu Bermain Moni. Ada Sumarjianti, Disiplin dengan Solatnya, disiplin dengan solatnya. Sri Sundari dengan Raih Juara Berkat Disiplin. Oke, Rovina penyelesaian Aji, kemudian dari Yuliana Hesti Agraminingsih, kenapa tidak boleh terlambat? Oke, Fatmawati kegelisahan Rina, kemudian ada lagi Susanto nanti dulu dari versi ini, Amadea Sitorus Panca dan Sila, ini dari seri disiplin. Kemudian ada yang kedua, kita ada seri untuk yang kedua itu dari seri mana Mas? Indahnya Berbagi. Oke, dari si Indahnya Berbagi mulai dari main tajok atau enggrang itu adalah dari saya. Kemudian ada Angkasa Terbang Tinggi Yuliana Hesti Anggraminingsih. Aha, kemudian ada Berbagi Itu Indah dari Sumarjianti. Kemudian ada Pohon Mangga Pak Mahmud dari Haryatilah Nur. Kemudian ada Angkasa Terbang Tinggi Yuliana Hesti, ada Rajin Membawa Berkat oleh Nia. Kemudian ada Buku Kutu Buku Biasa dari Anwar Suryono. Kemudian ada Teman Jenius dari Kariroh. Kemudian ada Adil Tidak Harus Sama dari Rofiana. Kemudian ada Rangkaian Listrik dari Singkong, ada Pak Anwar Saryono. Kemudian ada Adil Tidak Selalu Sama Rata, Nia Megawita. Kemudian ada belum mengumpulkan tugas dari Pak Susanto yang belum mengumpulkan fotonya. Ketahuan ya yang belum mengumpulkan fotonya. Ini di antara kita ini ada penulis, jadi yang merasa penulis boleh ngasih hati buat saya ya. Ini seri Jujur Itu Keren. Pertama adalah Jujurlah dari saya sendiri. Pengalaman Pertama Ramon dari Nia. Kemudian ada Artis Car Free Day, ada dari Hani. Kemudian ada Berani Mencoba Menulis Cerita dari Dahlia. Kemudian ada Amir Membelah Air, ada dari Anwar Suryono. Kemudian Boleh Bertanya dari Diah Trisnamayanti. Kadek Yuli dari Badi Sang Detektif. Oke. Kemudian Jangan Marah Ya Bu dari Yuliana. Kemudian ada Maafkan Aku Runi dari Sumarjianti. Kemudian ada Ulangan dan Sepatu Baru dari Rovina. Kemudian Laboratorium Penguji Kejujuran dari Anwar Suryono. Dan yang terakhir ini ya dari Laila dan Nara, yaitu tentang Laila dan Nara dari Jujur Itu Keren. Oke. Kemudian dari seri yang keempat yaitu tentang Gigih dan Rela Berkorban. Ini saya ada Gigih, kemudian ada Jamu Gendong Rainia Yuliana Hesti, kemudian Sepeda Impian Mengantarkanku Menggapai Mimpi dari Anwar Suryono, kemudian Sepatu Bola dari Rofiana, Langit Tidak Menyerah dari Nia,
kemudian ada kegigihan dari Dahlia, nasi basi dari Hayatillah Nur, kemudian ada sepeda usang ucok dari Nia, kemudian ada mentari bersinar lagi dari Sumarjianti. Oke, kemudian ada ekor layang menyambung tali persahabatan Anwar Suryono, kemudian Nina dan bonekanya dari Roviana. Kemudian selesai. Wow, ternyata cukup banyak ya karena ada 60 cerita dari 21 penulis. Ini sudah tidak sabar lagi, kita akan bagikan siapa yang beruntung mendapatkan satu set. Nanti yang beruntung silakan menuliskan di kolom chat nama, alamat lengkap beserta nomor telepon sehingga kami bisa mengirimkan ke JNE. Tapi sebelumnya Kak Wati terima kasih banyak atas inspirasinya hari ini. Kami sangat merasa beruntung sekali Tuhan Sama-sama. memperkenalkan Mbak Wati ke kita ya, Kak Wati dengan kita. Saya merasa harusnya nanti akan ada buku-buku yang diterbitkan oleh IC yang menceritakan tentang cerita anak. Konsepnya yang seperti tadi kita pokoknya nulis dulu nanti apa yang akan kita kembangkan kita akan cari. Sebelum saya lupa, kita juga ada yang namanya lomba, yang dimana lomba ini adalah lomba membaca cerita. Ya, cerita mana? Lomba membaca cerita, tentunya buku IC dulu ya. Kenapa? Karena kami ingin buku-buku ini dikenal. Jadi para guru silakan coba nanti Kang Asep boleh ditampilkan lagi untuk apa namanya flyernya yang dimana para guru yang bukan penulis karena penulis juga ada lombanya di antara penulis tapi juga ini untuk para guru yang hadirnya pada hari ini yang ingin coba membaca bukunya karena pasti sekolahnya sudah ada ya terus kemudian saya coba dong mau coba membacakan buat anaknya terus kemudian diikut lombakan ini akan kita adakan deadline-nya itu masih tanggal 1 bulan Juni untuk deadline-nya. Nanti ini kita akan bagikan di WhatsApp grupnya sehingga teman-teman bisa coba mendaftarkan. Lomba untuk guru di tahun 2004, lomba membaca cerita untuk guru untuk buku seri pendidikan karakter yang kami miliki. Untuk member hanya Rp50.000, untuk non-member itu membayar Rp100.000 untuk pendaftaran. Bagaimana apa saja yang harus ditaruh itu nanti teman-teman bisa cek kalau sudah lihat registrasinya. Ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan hadiahnya menarik karena sampai saat ini kita sudah lagi meminta beberapa sponsor. Kalau mudah-mudahan dapat sponsor handphone atau laptop atau apapun ya sehingga bisa kita bagi-bagikan ke teman-teman. Baik, sudah tidak sabar lagi siapa yang hari ini akan mendapatkan buku. Silakan Kang Asep. Pak Ahmad, mohon maaf sudah tidak ada waktu untuk bertanya. Nanti japri-japrian saja sama saya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, silakan Kang Asep untuk dilihat diputar wheelnya. Mungkin kita foto bersama dulu, Bu. Oh, terima kasih sudah diingatkan. Oke, yuk kita foto bersama teman-teman untuk membuka kameranya supaya saya bisa melihat wajah cantik teman-teman. Mantap, saya sudah lihat Pak Musa dari Batam. Ya, saya sudah lihat Bu Eva. Ada Pak Sigit dari Pati. Ya, silahkan. Oke, silahkan Oke, difoto kita mulai dari bersama. slide pertama ya. Slide pertama. Oke. Masih ada yang belum on kameranya, silahkan supaya terbawa ya. Oke, saya tunggu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Slide pertama, slide kedua, 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Asep. Boleh silahkan dinyalakan dulu biar disaksikan Kak Wati siapa yang mendapat hadiah hari ini. Oke, baik. Oke, ini terima kasih teman-teman sudah datang ya Pak Suryono, Ibu Marisa, Pak Egi, mantap nih. Oke, silahkan di spin. Mudah-mudahan Oke, akan spin ya siapa yang beruntung malam ini.
Oke, silakan. 1, 2, 3, stop. Ya, Pak Ahmad Fauzan Ali. Wah, Pak Yeay. Ahmad. Alhamdulillah. Oke, mantap Pak Ahmad ya. Ternyata dari tadi tanya, ternyata itu tanda-tanda mau menang untuk Iya, prize. bisa jadi referensi Sebenarnya nulis bukan ini nanti. bukan Betul. mau mengajukan pertanyaan, Bu Kapri. Aha. Eh, Ya, sebenarnya bukan mau mengajukan pertanyaan. Kan begini, IC ini kan mau ada lagi gencar-gencarnya ngadain sosialisasi tentang IC. Apa itu IC? Kayaknya IC ini belum banyak dikenal kan begitu ya. Terutama di daerah saya, di daerah Madura kan begitu. Belum banyak dikenal, bahkan tidak ada yang mengenal kan begitu. Nah, kalau misalnya ada semacam apa ya, semacam kalau istilahnya itu ada pamflet atau ada apa, nanti ya bisa di-share-share, nanti bisa dibantu share ke teman-teman, Baik, bisa bantu sosialisasi juga gitu. baik. Baik, terima kasih Pak Fauzi Ahmad. Ya, saya senang sekali ada terobosan untuk dari Madura ya, Kang Asep bisa kita catat. Baik teman-teman, sudah waktunya, ini sudah lebih dari 10 menit. Terima kasih sudah sampai malam ini. Kayaknya semuanya masih intuit ya, karena ada Kak Wati. Ya, tentu saja sangat menginspirasi. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga besok Hari Diknasnya sukses. Itu adalah Hari Pendidikan Nasional yang dimana itu semua sebagai pendidik itu adalah hari-hari kita ya. Oke, terus belajar, terus berbagi, terus menginspirasi dan jangan lupa menulis cerita anak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Kak kasih. Wati, terima kasih Kasih semua. ya. Terima kasih Terima kasih Bu Kak Wati. Asep. Pak Wati. Oke, Izin live dulu ya. ya silakan.